Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ade Siti Haryanti selaku dosen mata kuliah Desain Pembelajaran. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Saya Teresia Riani dan anggota kelompok saya yaitu Wulan Fitriani, Nur Aisyah, dan Fauzi Fahri. Sebelum masuk dalam pembahasan presentasi ini, berikut ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada materi bahasa Indonesia, yang kedua perkembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia, yang ketiga tantangan dalam pengembangan materi, dan yang terakhir adalah strategi dalam pengembangan. Materi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam dunia pendidikan, belajar bahasa Indonesia meskipun bahasa yang sering digunakan, seiring perkembangan zaman, materi yang digunakan harus mampu menyesuaikan dengan zaman. Oleh karena itu, analisis terhadap materi pembelajaran bahasa Indonesia menjadi hal penting untuk memastikan relevansi, keberlanjutan, dan keefektivitasannya dalam keadaan saat ini. Selanjutnya, perkembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Perkembangan materi bahasa Indonesia dalam pembelajaran tidak bisa dilepaskan dari perubahan paradigma pendidikan, tuntutan zaman, serta kebutuhan peserta didik. Seiring berjalannya waktu, pembelajaran bahasa Indonesia mengalami perubahan dari gaya pembelajaran, bentuk penerapannya, dan inovasi dalam belajar, terutama dalam rangka menyesuaikan aspek kebahasaan, sastra, serta budaya yang relevan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi digital. Selanjutnya, tantangan perkembangan materi bahasa Indonesia. Perkembangan materi bahasa Indonesia pasti dari masa ke masa menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dalam aspek isi, pendekatan, maupun dalam metode pembelajarannya. Namun, di balik perkembangan tersebut, terdapat juga beberapa tantangan yang perlu diperhatikan agar materi yang diajarkan benar-benar relevan, bermakna, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Tantangan yang pertama dari segi materi. Dalam menyusun materi, tidak hanya berorientasi pada aspek formal dan struktural bahasa aja, tetapi juga harus mampu meningkatkan keterampilan komunikasi dan berpikir kritis. Selanjutnya, tantangan dalam pengembangan materi juga dari kosakata dan istilah. Kosakata dan istilah yang diserap peserta didik juga menjadi suatu tantangan dan kesulitan. Selanjutnya, dari segi teknologi. Perkembangan teknologi membuat peserta didik banyak menyerap istilah baru dan memengaruhi cara siswa menulis dan berbicara. Tantangan yang terakhir yaitu dari segi minat baca. Teknologi yang digunakan peserta didik sangat mempengaruhi minat baca dan sulit memahami suatu bacaan dari peserta didik. Selanjutnya, strategi dalam pengembangan materi bahasa Indonesia. Nah, karena pengembangan materi bahasa Indonesia ini sangat dinamis dan membawa sejumlah tantangan, oleh karena itu diperlukan juga strategi yang tepat agar materi pembelajaran dapat relevan, menarik, dan efektif dalam meningkatkan keterampilan berbahasa siswa. Nah, salah satu strategi dalam pengembangan materi ialah yang pertama dari metode kolaboratif. Dalam pengembangan materi dapat menggunakan metode kolaboratif ini agar peserta didik bisa lebih aktif. Yang kedua, integrasikan teknologi. Agar peserta didik tidak mudah merasa jenuh, kita dapat menggunakan teknologi, namun harus tetap dalam pantauan. Strategi yang terakhir bisa menggunakan pendekatan yang komunikatif. Pendekatan ini digunakan agar peserta didik mampu berkomunikasi dengan baik. Kesimpulan, analisis terhadap materi pembelajaran bahasa Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan untuk terus berinovasi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Melalui pemanfaatan teknologi, penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik, serta pengembangan materi yang relevan dan kontekstual, proses pembelajaran bahasa Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan menyenangkan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.